Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar anak-anak hebat? Masih semangat ya untuk belajar? Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Tapi sebelumnya kita akan mengetahui KD apa yang akan kita pelajari. Pada video kali ini kita akan membahas materi pada muatan pelajaran IPA di KD 3.1, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Sama seperti halnya tumbuhan, hewan juga berkembangbiak melalui dua cara, yaitu dengan cara generatif seksual dan dengan cara vegetatif atau aseksual. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Dalam hal ini terjadi proses pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif sendiri, di sini tidak melalui proses perkawinan. Proses perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi tiga, yaitu dengan cara vivipar atau melahirkan, ovipar bertelur, dan ovovivipar bertelur melahirkan. Yang pertama, kita akan membahas dengan cara vivipar atau melahirkan. Hewan melahirkan juga menghasilkan telur, akan tetapi telur tidak dikeluarkan dari tubuh. Telur tetap berada di dalam rahim hewan betina. Setelah telur itu dibuahi, telur akan tumbuh menjadi calon individu baru. Selama itu pula, hewan betina mengalami masa kehamilan. Setelah mencapai umur tertentu dalam kandungan, maka calon individu baru siap dilahirkan. Apa saja ciri dari hewan vivipar ini? Yang pertama, berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu. Yang selanjutnya, menyusui anaknya. Dan yang terakhir adalah mempunyai rambut halus. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau vivipar ini adalah sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lain? Perkembangbiakan generatif pada hewan yang selanjutnya adalah dengan cara ovipar, yaitu bertelur. Pada hewan bertelur, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio itu dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Embrio di dalam telur ini dilengkapi dengan kuning telur. Kuning telur inilah yang nantinya digunakan sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Jika embrio telah tumbuh sempurna, telur akan menetas dan keluarlah individu baru. Ciri-ciri dari hewan ovipar antara lain tidak memiliki daun telinga dan kelenjar susu, serta tidak mengandung dan menyusui. Apa saja sih contoh dari hewan ovipar? Contohnya adalah ayam, itik, burung, dan lain-lain. Dapatkah kalian menyebutkan contoh hewan yang lain? Untuk perkembangbiakan generatif pada hewan yang terakhir, yaitu dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Jadi, pada hewan jenis ini, embrio berkembang di dalam telur yang disimpan dalam tubuh hingga menetas, baru kemudian dilahirkan. Kadang-kadang anak yang dikeluarkan masih terbungkus oleh cangkang loh. Apa saja sih contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ini?
Contohnya adalah pada ikan paus, ikan pari, dan beberapa jenis ular lainnya. Jika kita tadi sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif pada hewan, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan, atau yang sering disebut juga dengan perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan vegetatif pada umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah yang memiliki tubuh dengan struktur yang tidak sempurna. Contohnya dengan cara tunas, fragmentasi, ataupun membelah diri. Perkembangbiakan vegetatif yang pertama adalah dengan cara tunas. Seperti halnya pada tumbuhan, beberapa hewan juga ada yang berkembang biak dengan cara tunas. Sistem perkembangbiakan dengan cara bertunas ini cukup sederhana, yaitu dimulai dengan tumbuhnya tunas kecil pada bagian tubuh hewan. Selanjutnya, tunas tersebut akan tumbuh dan lepas dari induknya dan hidup sebagai individu baru. Contohnya pada hidra. Coba kalian amati gambar hidra berikut. Mula-mula pada tumbuh induknya muncul tunas kecil yang terus tumbuh memanjang, kemudian membentuk mulut dan tentakel. Setelah tunas tumbuh dewasa, maka akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang selanjutnya adalah dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan potongan tubuh tersebut akan membentuk individu yang baru. Contohnya yang terjadi pada cacing planaria. Coba kalian perhatikan proses fragmentasi pada cacing planaria. Mula-mula induk memutuskan bagian tubuhnya. Kemudian masing-masing dari potongan tubuh tersebut akan melengkapi bagian tubuh yang hilang sehingga terbentuk individu baru yang utuh. Bagaimana bisa dipahami anak-anak? Untuk perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang terakhir adalah dengan cara membelah diri. Membelah diri biasanya terjadi pada hewan bersel satu. Pembelahan pertama kali terjadi pada inti sel, kemudian bagian tubuh lain ikut membelah. Pembelahan ini menghasilkan dua sel yang kembar. Tiap sel hasil pembelahan menjadi individu baru yang dapat tumbuh dan berkembang biak. Contohnya pada amoeba. Coba kalian perhatikan proses pembelahan diri pada amoeba. Mula-mula, inti sel terjadi penebalan. Kemudian, inti sel akan membelah, diikuti oleh badan sel, hingga terbentuk individu yang baru. Ternyata menarik sekali ya anak-anak untuk mempelajari bagaimana hewan berkembang biak. Semoga video ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.